Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa jama'atah. Amma ba'du, faqad qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi barakatihi fid dharain amin. Wa amman naqlu fayashhadu lahu ahwalu quwamil laili fi taladdudihim bi qiyamil laili wa istiqsarihim lahu. Adapun dalil naklinya yang dinukil berdasarkan cerita atau riwayat-riwayat, maka menjadi saksi, disaksikan oleh keadaan-keadaan orang yang qiyamul lail, dalam lezatnya mereka, nikmatnya mereka, bi qiyamil laili, dalam qiyamul lail, wastiqsarihim lahu, dan juga merasa singkatnya mereka kepada malam, kama yastaksirul muhibbu lailata wisolil habib, sebagaimana merasa ringkas, merasa cepat orang yang mencintai pada malam di mana dia bertemu dengan kekasihnya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin yang kemudian di talkhis atau diringkas dalam Mau'izatul Mu'minin ini, Imam Ghazali menyampaikan dalil yang pertama, dalil akli. Dalil akli itu dalil akal secara rasional. Buktinya apa? Kalau kita munajat itu sangat enak dan sangat lezat, nikmat dalam munajat. Buktinya secara akal itu kalau kita bertemu dengan orang yang baik kepada kita sejak dulu, berbuat baik kepada kita dengan memberikan semua kebaikan-kebaikan, memberikan semua kecukupan-kecukupan atau kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita bertemu dengan orang itu, kira-kira kita senang nggak? Senang. Maka di malam hari kita bermunajat dengan zat yang memberikan kita seluruh kebaikan, mulai dari kita hidup, mulai dari kita di rahim ibu kita. Ini dalil aklinya. Adapun dalil naklinya, munajat atau berbisik-bisik kepada Allah di tengah malam ini nanti diceritakan dari beberapa penuturan atau beberapa kisah yang disampaikan oleh orang-orang yang memang ahli qiyamul lail, dari golongan-golongan salaf, dari golongan-golongan orang terdahulu yang soleh. Mereka ini hadirin, orang-orang yang qiyamul lail ini merasa bahwa malam itu begitu cepat berlalu. Kita kan begitu juga. Kalau kita melakukan sesuatu dengan senang, ini biasanya tahu-tahu udah habis aja. Orang lagi enak-enaknya sholat, tahu-tahu udah bagi aja. Amin nggak Pak? Amin. Orang sini begitu semua kan ya? Bisa. Baru banget baca Quran, tahu-tahu udah subuh aja. Kadang-kadang ada juga yang wudhunya isya dipakai buat wudhunya subuh. Ya isanya sekampat. Tapi orang-orang salaf itu benar-benar wudhunya isya itu dipakai buat subuh, karena setelah itu memang nggak tidur. Setelah itu duduk atau berdiri melaksanakan sholat. Nah, cerita-cerita ini nanti yang akan menjadi argumentasi atau hujjah bahwa munajat, berbisik kepada Allah di waktu malam ini merupakan satu kenikmatan, salah satu kenikmatan di dunia ini yang kadang-kadang digambarkan sebagai surganya dunia. Kemudian hatta qila li ba'duhum, sehingga dikatakan bagi sebagian mereka orang-orang soleh, kaifa anta wal laila, bagaimana engkau hubungannya dengan malam? Qala ma ra'aituhu qattu, sama sekali aku tidak menjaga malam. Yurini wajhahu thumma yansurifu, malam itu menunjukkan wajahnya kepadaku, thumma yansurifu, kemudian tiba-tiba dia hilang. Wa ma ta'ammaltuhu ba'du, dan aku tidak pernah mengenalnya sebelumnya. Sebagian mereka ketika ditanya gimana hubunganmu dengan malam, malam mah gak pernah saya perhatiin, tahu-tahu hilang begitu aja. Ketika saya bertemu dengan kekasih, saya bermunajat, berbisik-bisik, tidak pernah saya perhatikan malam, tapi tiba-tiba hilang begitu saja. Menunjukkan bahwa sangat cepat waktunya berlalu ketika kita bersama dengan kekasih kita. Perasaan baru aja mulai, tahu-tahu udah harus pisah lagi. Ini dalil nakli. Kemudian waqala Ali bin Bakar, mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun, ma ahzanani syai'un, tidak ada sesuatu pun yang membuat aku sedih, siwa tulu'il fajri, kecuali terbitnya fajar. Ini kata seorang yang namanya Ali bin Bakar, yang paling buat sedih aku selama 40 tahun itu bukan kehilangan duit,
bukan kehilangan pekerjaan, bukan sakitnya keluarga, tapi yang paling membuat aku sedih adalah ketika fajar datang karena aku harus berpisah dengan kekasihku. Itu orang-orang soleh, di mana malam dijadikan sebagai momentum, dijadikan sebagai waktu untuk bermunajat kepada Allah, berdialog kepada Allah. Karena memang hadirin, dalam kesendirian, dalam sepi, dalam kesunyian, itu hati kita lebih bisa tenang. Orang-orang pada tidur, kita bangun, kemudian kita berbisik-bisik pada Allah atau membaca kalamullah, membaca Al-Quran yang merupakan kalamullah, maka di situ ada rasa nikmat, sehingga waktu malam ini memang waktu yang ditunggu-tunggu oleh para orang soleh, orang solihin, paling menunggu-nunggu waktu malam untuk bisa berdialog, untuk bisa bermunajat dengan Allah. Wa qala Fudail bin Iyad, idza gharabat syamsu farahtu bidzulam. Ketika terbenam matahari, maka aku senang dengan datangnya gelap. Di khalwati bi rabbi, karena kesendirianku bersama Tuhanku. Wa idza tala'at hazantu lidukhulin nasi alayya, dan ketika terbit matahari, maka aku sedih karena orang-orang pada datang kepadaku. Ini orang-orang sufi atau orang-orang soleh menjadikan malam ini sebagai waktu berdua dengan Allah. Kalau udah terbit matahari, sedih bawaannya. Kenapa? Karena harus campur lagi sama manusia, harus kumpul lagi dengan manusia. Ini kesedihan untuk orang-orang soleh. Ada dalam bagian lain di kitab Ihya, hadirin, dalam bab uzlah atau bab khalwah, Imam Ghazali juga berpesan, meskipun dalam khalwah, dalam uzlah atau khalwatan itu bagus, kita menyendiri bagus, masuk kamar, izin sama keluarga atau izin sama anak istri, jangan gangguin, pokoknya 40 hari nggak mau keluar, wirid bagus yang seperti itu bagus. Tapi hati-hati juga, kadang-kadang dalam uzlah itu, dalam kesendirian itu, ada juga perasaan ujub. Imam Ghazali dalam bab lain di kitab Ihya ini, dalam bab uzlah ini wanti-wanti jangan sampai khalwatnya kita, kesendirian kita ini membuat kita ujub. Karena ada dalam satu makalah itu kan disebutkan tarkur riya'i li'adin nas ria'un, meninggalkan ria tapi karena pengen dilihat orang, ria juga. Di kamar aja dia wirid Allah, dalam hati gue pengen nih orang-orang tahu kalau gue wirid, gue pengen nih kalau orang-orang tahu gue lagi 40 hari. Nah yang begini nih tarkur riya'i li'adin nas ria'un, khalwat bagus, uzlah bagus, tapi ketika kemudian dalam hati kita itu muncul ujub, maka itu menjadi satu celah lagi setan masuk. Tapi tetap yang namanya khalwat, ketika kita sudah at-tabarri, ketika kita sudah membebaskan diri, ya Allah, la haula wala quwata illa billah, saya tidak bisa, saya tidak kuat untuk menghilangkan segala penyakit-penyakit kecuali Engkau yang menolong. Kalau kita udah pasrah pada Allah, insya Allah Allah bantuin. Pasti dalam uzlah kita, dalam khalwat kita, dalam tengah-tengah malam kita ini, Allah bantu untuk menghilangkan rasa ujub dan rasa riya itu. Ini bab khalwat yang kadang-kadang ada hubungan juga dengan bab munajat. Wa qala Abu Sulaiman, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim walau lal lailu ma ahbabtu al baqa'a fid dunya. Berkata Abu Sulaiman, orang yang ahli mendirikan malam, yang sering tahajud dalam malam mereka, itu merasa lebih nikmat dibanding orang yang ahli sia-sia dalam kesia-siaan mereka. Kalau tidak ada malam, ma ahbabtul baqa'a fid dunya, sungguh aku tidak ingin kekal di dunia ini. Satu yang membuat orang-orang sufi, orang-orang soleh itu pengen terus hidup dunia karena ada malam, saudara. Kalau nggak ada malam, udah mendingan mati aja. Tapi karena ada malam, begitu matahari terbenam, maka muncul harapan-harapan bersama kekasih. Cuma malam yang membuat orang-orang soleh ini kemudian masih pengen terus di dunia. Karena orang-orang soleh yang ahlul lail, yang ahli qiyamul lail, ini lebih merasa nikmat dibanding orang-orang yang ahli lahun. Bukan ahli maksiat, bukan ahlul lahun aja, ahlul lahwi aja, yang sia-sia. Saya tanya misalnya, orang yang demen mancing asik nggak tuh? Yang demen mancing asik. Kalah asik sama bangun malam untuk ahlul lail.
Orang yang demen misalnya remi asik remi, tapi itu kalah asik dengan bangun malam untuk ahlul lail. Maka dikatakan ahlul laili fi lailihim aladdu min ahlil lahwi fi lahwihim. Orang yang ahli bangun malam ini lebih merasa nikmat dibanding orang yang ahli sia-sia, perbuatan sia-sia dalam kesia-siaan mereka. Kalah deh, catur makalah, mancing makalah dibanding dengan bangun malam. Karena bangun malam ini adalah satu potongan surga yang Allah berikan di dunia ini untuk orang-orang soleh. Semoga kita bisa mengamalkannya, kita bisa bangun tengah malam untuk berbisik-bisik, untuk bermunajat kepada Allah, untuk menyebutkan hajat-hajat kita dan akrab dengan Allah.